Saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia. Dan untuk membahas mengenai isu apa saja yang menarik pada hari ini, sudah hadir bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat pagi Bung Zainal. Pagi Nana. Ya Bung Zainal, kemarin banyak sekali tentunya informasi yang masuk hingga tadi malam. Informasi apa yang cukup menarik untuk kita bahas hari ini, Bung? Ya, ada kemarin kita kan pertamanya kan menerima beberapa komplain dari warga ya, semacam keluhan lah soal listrik. Kemudian kita konfirmasikan ke pihak PLN sendiri, memang ternyata memang ada kenaikan ya. Wah, dari dulu sudah ada pemberitahuan memang sejak awal terjadi ada, selain mencabut subsidi sejak Januari juga ada kenaikan listrik. Pihak PLN mengatakan 30 sampai 50%. Nah, kemudian pada sorenya sampai menjelang malam terus masuk juga dari warga-warga lain ketika kita juga melempar isu ini untuk meminta tanggapan dari warga melalui media sosial ya. Ternyata sangat banyak keluhan bahwa kenaikan tidak seperti yang disampaikan pihak PLN. Ada warga yang merasakan terjadi kenaikan sampai 100%, bahkan lebih ya, seperti itu. Tapi kan ini baru sebatas kita menerima keluhan dari masyarakat. Belum tentu juga benar, meski mereka memang melampirkan beberapa bukti. Ini tagihan bulan Juni, ada yang tagihan bulan Juli. Ini tagihan bulan Juni, ini bulan Juli, seperti itu. Jadi ada perbedaan harga yang cukup tinggi. Ada yang dulu membayar 1.200.000, kemudian menjadi 2 juta lebih ya, 2 juta lebih sedikit seperti itu. Jadi dilampirkan dua bukti ini. Beberapa orang lain juga melampirkan bukti-bukti seperti ini. Nah, mereka menghitung-hitung kenaikannya ada yang sampai 70% juga, dari 2.200.000 atau 1.180.000 kemudian menjadi 2 juta, artinya hitung-hitungan mereka bisa 70% naiknya. Jadi tidak seperti disampaikan oleh PLN, naiknya sekitar 30 sampai 50%. Ternyata melebihi dari itu. Melebihi. Nah, ini kan belum tahu ya, mungkin saja orang ini pemakaiannya berlebih pada bulan kemarin ya. Artinya ada daya yang dipakai lebih dari biasanya, sehingga ketika membayar dia terkaget-kaget seperti itu. Nah, yang beberapa juga ini kan ada yang dicabut subsidi yang untuk 4 ampere ya, 900 volt ampere ya. Artinya ada 4 ampere yang biasa kita sebut 4 ampere, itu juga dicabut subsidinya sejak Januari. Nah, mereka juga merasakan beban yang cukup berat ketika tarif listrik naik, subsidinya dicabut. Jadi seperti apa namanya, ada kekagetan yang ini. Seharusnya kalau subsidi dicabut, tarifnya jangan dinaikkan dulu seperti itu, atau tarif naik, subsidinya jangan dicabut dulu. Jangan berbarengan. Berbarengan ya, seperti itu. Jadi terkesan masyarakat terkejut dengan kondisi saat ini seperti itu. Ya, sehingga ini kan menjadi pembicaraan sampai kemana-mana ya, anggap seharusnya kalau pemerintah mencabut subsidi dulu, mencabut subsidi bahan bakar minyak, BBM juga dicabut subsidinya. Sekarang semua tidak lagi pakai premium, sudah beralih ke Pertamax juga Pertalite ya. Tapi utang luar negeri juga katanya masih bertambah, bahkan semakin tinggi. Seharusnya dengan dicabutnya subsidi ini, utang luar ini akan meringankan beban utang kita. Tapi utangnya bertambah, subsidi juga dicabut. Meski masih sampai sekarang orang menganggap bahwa ini untuk infrastruktur ya, untuk pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Tapi di listrik ini sangat terasa. Baik, tapi kemudian yang masih akan terus kita kejar terkait dengan mungkin pernyataan dari PLN seperti itu, Bung, atau adakah yang lain juga masih akan kita kejar? Ya, kita akan coba kita lihat lagi hari ini mungkin dari pihak PLN, apakah memang ada penjelasan terbaru ya dari pihak PLN terkait dengan ada kenaikan-kenaikan yang dianggap kurang wajar. Karena ini beberapa yang coba kita tanya, orang warga yang mengadu juga tentang mungkin saja dia ada kelebihan daya. Mereka juga nggak bisa karena agak susah ini menghitung-hitungnya seperti itu. Nah, kita coba akan lihat kalau misalnya mereka juga akan mengadu ke lembaga penjamin konsumen ya, ada LPSK itu. Nah, tapi
sudah seperti biasa juga. Ini hampir-hampir nggak ada solusinya ketika itu ya. Tapi biasanya PLN memberikan penjelasan. Nah ini kita akan coba lihat bagaimana penjelasan PLN sebenarnya terhadap kondisi yang dihadapi. Ya tentunya juga kita berharap ini akan segera kita dapatkan solusi atau jalan keluar seperti itu, karena listrik adalah salah satu hal yang sangat krusial dan paling dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti itu, Bung. Adakah informasi lainnya yang juga cukup menarik, Bung? Ya, yang kita lanjutan ya, ada beberapa lanjutan berita, satunya tentang penganiayaan ya, dugaan ya, artinya ini termentahkan ketika orang tua korban mengatakan bahwa ini tidak ada penganiayaan. Sabila yang bocah asal Tangsel. Nah, ini polisi, ini kan penjelasan dari orang tua korban. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ini memang lebih masuk akal, tidak ada penganiayaan. Yang awalnya kita beritakan bahwa penganiayaan dengan mengutip sumber di rumah sakit, juga pengakuan si bocah. Mereka dapat itu dari pamannya Sabila ini ya, pengakuan dari pernyataan paman, sehingga dia dititipkan di rumah sakit. Nah itu kan kita dapat awalnya penganiayaan. Kemudian setelah kita dapat fakta-fakta lain dan penjelasan dari polisi, kita turunkan wartawan ke Tangsel untuk melihat langsung, untuk menemui langsung orang tua Sabila ini. Dan ternyata memang mereka mengatakan tidak ada penganiayaan. Masyarakat di sana juga bilang nggak ada penganiayaan. Dia ini jatuh dari sepeda motor, pamannya ya, kemudian sempat ke mantri, kemudian sempat ke dokter di Lamlo, kemudian dirujuk ke rumah sakit Sigli. Nah, ada beberapa hal yang janggal dari penjelasan ini, sehingga polisi kemudian, karena pamannya juga sempat menghilang ya, kemudian polisi kemarin juga sudah memeriksa tukang urut, karena si bocah ini patah tangannya. Dari kecelakaan patah tangan, kemudian di si tukang urut diperiksa, ditanya apakah ada unsur penganiayaan. Ketika dia mengurut, bagaimana, mungkin polisi kan punya analisis sendiri nantinya hasil dari pemeriksaan. Dan dari beberapa mantri juga ditanyakan, tapi mereka lupa apakah Salsa ini pernah dibawa, karena mereka mengakunya banyak pasien yang datang sehingga mereka nggak bisa merekam apakah ini pernah dibawa atau tidak, seperti itu. Jadi satu lagi yang akan diperiksa adalah dokter. Jadi sejauh ini ada 11 saksi sudah diperiksa. Tapi polisi hingga saat ini masih belum bisa memastikan apakah ini kecelakaan, murni kecelakaan atau kemudian penganiayaan. Iya, belum bisa, sampai sekarang belum ada kesimpulan. Polisi akan memanggil pamannya sekali lagi, meminta keterangan pamannya yang membawa ke rumah sakit. Kenapa sampai dia kemudian mengaku ke perawat bahwa ini kecelakaan, ada penyiksaan. Kenapa juga si Salsa ini juga mengakunya ada penganiayaan, seperti itu, yang sehingga sempat membuat heboh ya. Walaupun kemudian mereka bilang bahwa karena orang ini terlalu miskin, tidak sanggup membawa ke rumah sakit. Itu kan nggak terlalu masuk akal, karena sekarang juga di rumah sakit itu semuanya juga gratis ya. Ya, hingga saat ini berarti masih banyak sekali tanda tanya yang didapatkan oleh masyarakat seperti itu terkait dengan informasi mengenai Salsa Sabila ini, dan kita masih terus menantikan informasi lanjutan tentunya dari Seram Indonesia. Sudah 2 informasi yang sudah kita bahas di sini dan bisa Anda baca secara lengkap dalam Seram Indonesia edisi hari ini. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serami Topik. Saya Afla Nadia kembali ke studio.